Saudara, publik dihebohkan dengan adanya kasus ibu melakukan pencabulan pada anak kandung dan terpublikasikan melalui media sosial dengan alasan ekonomi dan di bawah ancaman. Pelaku tega melakukan perbuatan itu pada anak kandungnya. Mengapa seseorang bisa melakukan perbuatan itu? Apakah murni karena ekonomi atau faktor lain? Pagi ini kita akan bahas dengan narasumber psikolog Novita Tandri. Selamat pagi, Bu Novita. Selamat pagi, Mbak Okta. Ya, Bu Novita, ini kan juga sangat memprihatinkan ya kasus ini. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Kok rasa-rasanya makin bermunculan karena ini berturut-turut begitu ya, 2 kali dari Pondok Aren kemudian terjadi juga di Bekasi. Seperti apa Bu Novita melihat ini? Saya melihat bahwa menjadi orang tua, ibu-ibu ini tidak mempunyai data di kepala, apa sih peran dan fungsi sebagai orang tua. Jadi kalau anak dijadikan sebagai benda dan yang tidak bisa mempunyai hak di masa depan dan sekarang, padahal anak-anak punya 10 hak-hak anak yang dilindungi oleh negara, dan salah satu hak yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Lalu yang ketiga adalah pendidikan, Mbak. Dengan rendahnya pendidikan kita di Indonesia, karena pendidikan semakin tinggi menjadi eskalator menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan ada yang disebut dengan higher thinking skill. Jadi bagaimana berpikir secara logika menggunakan nalar bahwa apa yang dilakukan ini tidak benar, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dibenarkan dalam aspek apapun. Kalau 3 hal ini tidak punya, anak-anak tidak akan mendapatkan perlindungan, tidak akan mendapat kasih sayang, tidak akan mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, Mbak Okta. Oke, berarti ada hal yang memang berpengaruh begitu terhadap bagaimana pemenuhan hak anak, seperti misalnya salah satunya tadi soal bagaimana pendidikan orang tuanya akan berdampak pada apa yang didapatkan anak. Nah, tapi Bu Novita, kalau melihat dalam kasus ini, apakah faktor ekonomi ini jadi penyebab utama? Bisa, tetapi bukan sebagai faktor utama. Alasan utama, tidak, saya tidak dibenarkan itu. Karena dengan alasan faktor ekonomi, kemiskinan, lalu menjual anak quote and quote dengan video porno seperti ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi lebih kepada, kalau saya melihat tadi yang kita bahas di awal adalah faktor yang pertama, bahwa data di kepala anak adalah yang harus dilindungi, parenting yang benar, sehingga anak dijadikan sebagai amanah, pertanggungjawaban, anak dijadikan sebagai seseorang yang harus dilindungi. Kalau data itu ada sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak, ini akan kecil sekali kemungkinan untuk bisa dilakukan atau bahkan dipikirkan oleh seorang tua, orang tua dalam hal ini adalah ibu atau bapaknya. Oke, artinya kan tadi kalau ekonomi bukanlah faktor utama, tapi kalau kita lihat kan di 2 kasus di Tangerang Selatan, kemudian saya koreksi tadi bukan Bekasi tapi Cilengsi, ini kan 2 ibu ini usianya relatif muda, Bu Novita. Nah, ini apakah Ya. juga menjadi pengaruh soal nikah muda kah, atau mereka belum siap ketika mereka nanti punya anak? Seperti apa Ibu menanggapi ini? Sangat, sangat, pertanyaan baik sekali gitu. Bicara tentang menikah, bicara tentang punya anak, itu jadi salah satu siklus alamiah nggak sih? Siklus alamiah dialami yang dilewati oleh manusia. Jadi kalau SMA dilarang pacaran misalnya ya, kuliah lalu mendekati selesai kuliah tanyakan kenapa belum punya pacar, sudah bekerja, sudah punya pacar, kapan menikah, sudah menikah kapan punya anak laki-laki, laki-laki kapan punya anak perempuan. Jadi akhirnya menjadi siklus alamiah yang kita lewati, tetapi kita tidak memperlengkapi diri bagaimana menjadi orang tua. Nah, ini akhirnya menjadi, ya ini apa yang terjadi sekarang, tidak ada tanggung jawab, tidak ada satu data di kepala bahwa menjadi orang tua harus menjadi modeling, menjadi contoh, menjadi role model. Dan hal yang lain adalah instant gratification, Mbak, versus delayed gratification. Gratifikasi yang instan. Gratifikasi itu kesenangan diri, memenuhi kesenangan diri yang instan. Ini yang kita dapatkan di era teknologi ini. Bagaimana instant gratification dengan mudah kita dapatkan dari benda yang kecil yang kita sebut sebagai telepon
genggam ini gitu ya, yang kita sebut dengan laptop atau semua alat perangkat elektronik lainnya yang pada saat kita tidak melakukan beberapa menit saja untuk menunggu misalnya, kita akan selalu mencari gratifikasi itu lewat handphone. Nah, dengan begitu intensitas yang tinggi untuk mendapatkan kesenangan diri dan akhirnya ada peluang yang ditawarkan, balik lagi higher order thinking skill-nya tidak ada, ditawarkan uang dan ingin mendapatkan kesenangan sesaat, resiko tidak dipikirkan lagi, Mbak. Nah, ini bagaimana kita pentingnya bukan hanya pemerintah, tetapi kita sendiri semua bahu membahu karena membesarkan anak itu butuh sekampung. It takes a village to raise a kid, a child. Jadi bagaimana caranya kita bahu membahu supaya ilmu parenting ini, bagaimana tanggung jawab dan hak-hak anak ini bisa disebarluaskan kepada sekeliling kita. Jadi kita ikut membantu orang tua untuk menyadarkan kalau ada sesuatu yang salah di sana. Oke, artinya ada pengaruh juga dari bagaimana seorang yang belum matang, belum siap, kemudian bisa berdampak pada parenting yang buruk sampai bisa jadi ini berdampak pada bagaimana mereka memperlakukan atau berpikir soal anak mereka. Oke, Bu Novita, kalau kita lihat kan kasusnya ini juga melibatkan atau yang jadi korbannya ini adalah anak di bawah umur, masih kecil sekali, bahkan yang di Tangerang Selatan saja bahkan ini umurnya sekitar 4 tahun. Apa yang perlu dilakukan untuk pendampingan mereka? Karena kan jangan sampai di beberapa kasus mereka pernah menjadi korban, kemudian di masa depannya begitu mereka menjadi pelaku. Nah, apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak sampai berpikir seperti itu? Baik, pendampingan sih Mbak ya, pendampingan dari psikolog, psikiater kalau itu diperlukan dan harus ada assessment untuk melihat bagaimana dampak daripada apa yang sudah terjadi dengan Ananda ini dan apakah perlu dilakukan pendampingan untuk bukan dalam waktu yang singkat, temporary, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Trauma yang terjadi lalu menjadi PTSD atau post trauma nanti yang akan terjadi di depan harus dilakukan assessment untuk tahu seberapa dalam, seberapa jauh. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ditangani oleh yang profesional. Jadi saya memang betul-betul mengusulkan, mendorong untuk bisa dilakukan pendampingan bukan hanya untuk sementara, karena bicara tentang tadi baik sekali, korban malah bisa menjadi pelaku di masa dewasa, tetapi karena lihat usianya justru karena masih kecil, biasanya mereka belum masuk ke pubertas, saat ini tidak kelihatan apa yang terjadi, tetapi biasanya waktu mereka mengalami akil balik di usia belasan remaja, hal-hal ini yang kelihatannya sederhana justru akan kembali, dia flashback dan lain sebagainya. Nah, ini butuh pendampingan dengan yang jangka panjang, Mbak Okta. Oke, penampingan dan juga asesmen yang tepat tentunya harus diberlakukan kepada anak yang menjadi korban. Bu Novita, itu kan tadi yang sudah terjadi untuk korban. Kemudian untuk awareness masyarakat yang mungkin jangan sampai terjadi lagi yang seperti ini, apa harapan maupun juga pesan kepada masyarakat? Buat saya selalu yang pertama ada preventif. Kita kepengen supaya ada pencegahan gitu ya, dan pencegahan harus ada dengan edukasi. Jadi kalau bicara edukasi harus datang dari pemerintah, bicara dari mungkin Kemen PPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kita bicara dengan Kemendikbudristek gitu ya, untuk supaya edukasi ini diberikan dari anak-anak masih kecil, dari kurikulum di dalam bahwa menikah itu butuh 3 aspek yang siap. Secara fisiologis, kalau sekarang 19 tahun, pada otak manusia tumbuh dan berkembang, kalau kita bicara prefrontal cortex sampai usia 25 tahun menurut neuroscience, Mbak. Jadi alangkah baiknya siap secara fisiologis 25 tahun gitu ya. Kalau sekarang sudah naik 19 tahun. Yang kedua adalah siap secara psikologis. Karena kalau bicara tentang fisiologis, kita bicara otak dan semua fungsi tubuh kita, reproduksi 19 sampai 25 tahun, psikologis. Karena psikologis secara mental belum tentu dia siap. Lalu yang ketiga, siap secara finansial, jadi kesejahteraan. Mungkin lewat tadi pendidikan, karena eskalator menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi, pendidikan sebaiknya bukan kebutuhan tersier ya, perguruan tinggi, tetapi adalah kebutuhan yang primer, bahwa sekolah tinggi sampai lulus gitu ya, S1, S2, itu menurut saya sudah harus menjadikan sebagai kebutuhan primer. Dan hal-hal yang lain adalah edukasi diri. Dengan begitu
begitu banyak sumber-sumber informasi yang bisa didapatkan. Bagaimana mempersiapkan diri dengan konseling pranikah misalnya, sehingga ini bisa dicegah baik dari sisi apapun, dari psikologis secara fisik. Dan hal-hal yang lain kalau sudah terjadi, bagaimana apa yang harus dilakukan anak-anak ini. Nomor satu adalah sebagai anak yang hidup, tumbuh dan berkembang punya lingkungan, ada tetangga di sana, mencari orang tua lain untuk meminta bantuan. P2 TP2A di semua Polres, saya pikir sekarang sudah mulai banyak sekali. Lalu menghubungi lembaga sosial, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan setiap sekolah saya himbau, saya dorong untuk punya hotline. Hotline di mana yang menelpon anak-anak ini dijaga kerahasiaannya. Sehingga mereka tidak takut untuk bicara. Karena biasanya anak-anak yang terjadi pelecehan dan kekerasan seksual itu di bawah ancaman. Entah ancaman dirinya atau ancaman keluarga dekat ayah dan ibunya untuk disakiti. Jadi dengan hotline ini dari sekolah, ini sangat baik sekali. Mungkin itu beberapa Oke, baik. hal-hal yang bisa dicatat, garis bawah himbau. Ya, yang harus juga menjadi awareness bagi masyarakat adalah sebelum menikah harus dipersiapkan secara fisiologis, psikologis, dan juga finansial. Karena tadi ya kejadian seperti ini tidak hanya faktor utamanya adalah soal ekonomi, tapi juga bisa terkait dengan parenting juga yang bisa menjadi perhatian adalah bagaimana bisa menyiapkan assessment, kemudian juga pendampingan maupun juga tadi sebelum atau menjadi langkah preventif adalah soal hotline yang bisa menjadi tempat mengadu pertama bagi anak-anak yang nantinya jangan sampai ya sebetulnya menjadi korban. Terima kasih psikolog Novita Tandri sudah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu.